Lo pernah ngerasa udah ngasih segalanya, tapi hasilnya tetap nggak sesuai harapan. Nah, itu yang lagi dirasain sama timnas Indonesia Putri sekarang. Di depan mata sendiri, di stadion sendiri, malah mimpi besar mereka buat main di Piala Asia 2026 resmi, buyar. Tapi tenang, ceritanya nggak sesuram itu kok. Yuk, kita bongkar bareng-bareng gimana dramanya sampai bisa kayak gini. Sabtu sore di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, harusnya jadi momen bahagia buat Safira Ika Putri dan pasukan Garuda Pertiwi. Tapi kenyataannya, sore itu berubah jadi senja penuh luka. Di laga pamungkas grup D kualifikasi Piala Asia 2026, mereka harus ngelus dada karena kalah tipis 1-2 dari Chinese Taipei. Dan parahnya lagi, kekalahan ini bikin mimpi ke Piala Asia resmi tamat. Tapi, emangnya mereka main seburuk itu? Tunggu dulu, lo bakal kaget pas tahu gimana perjuangannya. Dominasi lawan. Chinese Taipei datang ke Indonesia bukan buat jalan-jalan. Mereka udah menang 2 laga sebelumnya, dan lawan Indonesia jadi kesempatan buat sapu bersih poin. Dan bener aja, mereka tampil sangat klinis. Nggak banyak gaya, tapi sekali dapat celah, duar. Mereka manfaatin banget. Gaya mainnya bener-bener bikin timnas Indonesia harus mikir keras. Tapi tunggu, awal-awalnya malah timnas kita yang duluan ngasih ancaman, loh. Penasaran kan siapa yang nyaris bikin stadion meledak? CHANCE emas. Jujur aja, awal-awal laga justru Indonesia yang bikin fans harap-harap bahagia. Serius, peluang pertama itu nyaris banget jadi gol. Siti Rosdillah dapat momen emas, dia one-on-one lawan kiper Chinese Taipei, Wang Yuting. Udah tinggal diceplosin, tinggal selipin bola dikit aja. Tapi sayang, sepakan dia masih bisa ditepis. ARGGH, fans di tribun sampai megang kepala semua. Dan sayangnya, peluang yang nggak dimanfaatin itu langsung dibalas kejam amal lawan beberapa menit kemudian. Gol lawan, menit ke-19, petaka itu datang. Chinese Taipei dengan taktis kasih umpan terobosan maut ke jantung pertahanan Indonesia. Suyu Hesuan, si predator dari negeri Formosa itu, berhasil kabur dari kawalan dan ngebobol gawang Iris Joska Dero. Boom, skor jadi 1-0 buat Chinese Taipei. Dan itu bikin babak pertama ditutup dengan rasa pahit buat Garuda Pertiwi. Tapi sabar, babak kedua berubah jadi roller coaster yang bikin jantung deg-degan. Gol PENYAMA. Begitu babak kedua dimulai, buset. Timnas Indonesia Putri langsung gaspol. Dan hasilnya langsung kelihatan. Menit ke-48, supporter Indonesia yang hadir langsung bersorak kegirangan. Kenapa? Karena Helsya Maisyaroh, sang wonderkid, berhasil nyetak gol penyama kedudukan. 1-1, bro. Harapan hidup lagi, semangat balik lagi, stadion pun meledak kayak konser K-pop. Tapi hati-hati, kadang ketika kita terlalu semangat nyerang, ada celah yang bikin kita kejebak. Gol balasan. Sayangnya, euforia itu nggak bertahan lama. Menit ke-75, saat semua pemain kita lagi semangat nyerang, malah ada lubang di pertahanan. Dan boom. Pemain pengganti dari Chinese Taipei, Liu Yuqiao, nyoba peruntungan dari luar kotak penalti. Tendangannya keras, melengkung, dan masuk. Iris Joska cuma bisa ngelihat bola masuk ke pojok gawang. Skor balik jadi 2-1 untuk Chinese Taipei. Aduh, nyesek banget. Masih ada sisa waktu, tapi kenapa Indonesia nggak bisa bangkit lagi? Ini yang perlu kita omongin. Akhir laga dan kesempatan hilang. Sisa 15 menit terakhir, Timnas Indonesia Putri udah coba segala cara. Bola terus digiring ke depan, crossing, shooting, bahkan long ball. Tapi, lini belakang Chinese Taipei solid banget. Seolah mereka udah baca semua taktik kita. Sampai peluit akhir dibunyikan, skor tetap 2-1. Dan pupus sudah harapan lolos ke Piala Asia 2026. Mimpi itu harus ditunda lagi. Tapi apakah semuanya harus disesali? Eits, belum tentu. Ada hal yang justru bisa kita banggakan dari turnamen ini. Refleksi dan harapan. Meski gagal, perjuangan Garuda Pertiwi patut kita kasih respek. Mereka main dengan semangat, kasih perlawanan sengit, dan bikin lawan nggak bisa leha-leha. Ada kemajuan dari sisi permainan, dan pemain-pemain muda kayak Helsya, Safira, dan Siti Rosdillah nunjukin potensi yang gokil. Mereka ini bakal jadi pondasi masa depan. Asal konsisten dan terus dikasih jam terbang internasional,
Indonesia bisa jadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Dan ada satu hal penting yang harus banget kita jaga bareng-bareng. Dukungan supporter dan masa depan. Supporter, iya, lo semua yang nonton, dukung, dan nyanyi sampai serak-serakan di stadion. Dukungan kalian itu penting banget buat ngebentuk mental juara. Timnas Putri butuh kita, bukan cuma pas menang, tapi justru pas kalah kayak gini. Karena sepak bola bukan soal satu pertandingan, tapi soal proses panjang dan kepercayaan. Dan percayalah, perjalanan Garuda Pertiwi baru aja dimulai. Terus, pertanyaannya sekarang, apa yang harus diperbaiki biar ke depan nggak gagal lagi? Yang jelas, PSSI kudu serius bangun sistem pembinaan buat sepak bola putri. Pelatih, fasilitas, kompetisi, semuanya harus digarap total. Nggak bisa setengah-setengah. Karena bakat udah ada, semangat udah meledak-ledak. Tinggal wadahnya yang dimantapin. Dan lo juga punya peran, terus kasih suara, terus dukung, terus semangatin. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Next chapter, Piala AFF, SEA Games, dan mimpi Piala Dunia. Siap bareng Garuda Pertiwi. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari sejarah.